Sekarang, kata Sunda hanya dikenal sebagai salah satu etnis di Indonesia yang mayoritas bermukim di Pulau Jawa bagian barat. Namun, siapa sebenarnya orang Sunda? Siapa sebenarnya orang Sunda? Pertanyaan ini setidaknya dapat diurai dengan dua pendekatan, yaitu geografis dan kekuasaan. Menurut Ptolemeus, ahli ilmu bumi dari Yunani yang hidup antara tahun 90 hingga 168 Masehi, nama Sunda sudah dikenal sejak abad pertama Masehi. Kepulauan Sunda berada di arah timur dari Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Ptolemeus menyebut sebuah pulau subur dengan nama Jawa Dwipa. Silahkan Anda bisa baca dari Arnold Herman Ludwig Herren dan kawan-kawan. Sementara Edi S. Ekajati dalam buku Kebudayaan Sunda, suatu pendekatan sejarah, mengutip dari R.W. van Bemmelen, menerangkan bahwa Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur. Sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Dataran Sunda dikelilingi oleh sistem gunung Sunda yang melingkar Circum Sunda Mountain System yang panjangnya sekitar 7.000 km. Dataran Sunda terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian utara yang meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat, mulai dari Maluku bagian selatan hingga lembah Brahmaputra di Assam, India. Dengan demikian, bagian selatan Sunda itu dibentuk oleh kawasan mulai Pulau Banda di timur terus ke arah barat melalui pulau-pulau Kepulauan Sunda Kecil atau disebut dengan Lesser Sunda Island, Jawa, Sumatera, Kepulauan Andaman dan Nicobar sampai ke arah Kanyoma di Burma. Demikian tulis Edi S. Ekajati, guru besar dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Dua keterangan tersebut memperlihatkan istilah Sunda secara geografis dulunya jauh lebih luas dari sekedar merujuk bagian barat Pulau Jawa saja, yang kini dikenal sebagai wilayah Provinsi Jawa Barat. Ia melingkupi seluruh Jawa dan bahkan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Kawasan Nusantara pada atlas yang dibuat oleh Giacomo de Rossi pada tahun 1683 disebutkan dengan nama Isola della Sonda, Kepulauan Sunda, sementara pada sebuah peta kuno buatan Jerman tahun 1719, kawasan Nusantara dinamakan Die Inseln von Sonte dan terdapat sebuah gambar yang diberi judul Habitant des Isles de la Sonde. Tidak heran jika beberapa binatang endemik di Jawa pun menggunakan kata Sunda dalam nama latinnya. Misalkan dua binatang termasyhur di Jawa, yaitu harimau Jawa dan badak Jawa. Harimau Jawa disinyalir sudah punah, itu pun punya nama latin Panthera tigris sondaica. Sedangkan badak Jawa yang termasyhur karena bercula satu kini masih hidup di ujung barat Pulau Jawa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Pada perjalanannya, kata Sunda perlahan mengalami penyempitan arti. Jika merunut sejarah kerajaan yang pernah berkuasa di bagian barat, yaitu Tarumanegara, Ayub Rosidi menilai bahwa pada masa itu sudah ada penduduk asli yang hidup di kawasan tersebut selama generasi ke generasi. Dalam bukunya yang berjudul Manusia Sunda, Ayub mensinyalir bahwa Tarumanegara mungkin memang sebuah kerajaan dari India. Hal ini ditenggarai dari nama Purnawarman yang memperlihatkan pengaruh India, dan tulisan di prasasti yang menggunakan aksara berasal dari India. Namun menurut Ayub, tak mungkin semua anggota masyarakatnya adalah pendatang. Kita sudah membahasnya dalam video tentang asal-usul Akitiram sebelumnya. Adanya kenyataan bahwa kerajaan tersebut meninggalkan hasil karya yang cukup mengagumkan, saluran air untuk keperluan pertanian, memberikan petunjuk bahwa pada masa itu di daerah tersebut telah berkembang kehidupan budaya pertanian yang maju. Dan kalau begitu, niscaya manusia-manusia pendukung budaya itu pun merupakan manusia yang sudah maju juga pada zamannya. Kata Sunda juga sudah muncul di zaman kekuasaan Purnawarman.
Saleh Danasasmita dalam bukunya menemukan kerajaan Sunda bahwa Raja Tarumanegara membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat ke pantai dan dinamai Sundapura. Sementara Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi. Dalam prasasti yang ditemukan di Kampung Pasir Muara yang dibuat pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi, tak jauh dari telapak gajah peninggalan Purnawarman terdapat tulisan sebagai berikut. Ini sabdakala Ratyan Juru Pangambat Ikawi Haji Pancapasagi Marsan Desa Barakulihan Haji Sunda. Ini tanda ucapan Ratyan Juru Pangambat dalam tahun Saka 854. Pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Edi S. Eka Jati menambahkan bahwa prasasti yang memberitakan Raja Sunda pada tahun 536 Masehi tersebut merupakan gejala bahwa ibu kota Sundapura telah berubah statusnya menjadi sebuah kerajaan daerah. Setelah Raja Tarumanegara ke-12 Linggawarman meninggal, menantu Linggawarman yang bernama Tarusbawa dengan maksud mengembalikan keharuman Tarumanegara yang pamornya terus merosot, kemudian mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan ini pula yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Mengalami puluhan kali berganti kekuasaan, termasuk di dalamnya pada masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja atau Jayadewata yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, dan berakhir di masa kekuasaan Raja Mulia Surya Kancana pada tahun 1579 Masehi. Sunda yang semula dikenal sebagai sebuah kawasan geografis yang terbentang luas, kemudian mengerucut menjadi sebuah kerajaan dengan wilayah kekuasaannya yang kini dikenal sebagai sebuah etnis dengan penutur bahasa daerah terbesar kedua di Nusantara, yaitu Sunda.